kemampuan untuk bicara kepada orang lain melalui pernyataan-pernyataan yang sangat baik dalam meyakinkan tentang setiap hal yang mungkin disukai atau dihindari. Praktisi yang berbudi luhur dari kemampuan ini menggunakannya untuk hal-hal yang baik, sedangkan mereka yang licik menggunakannya untuk hal-hal yang jahat. Ini salah satu tugas filosofis, tugasnya para filosof. Tapi sebenarnya tugas siapapun yang mendapat anugerah kebenaran dari Allah. Dalam rangka apa? Menyampaikan kebenaran itu untuk sesamanya. Jadi jangan dikira saya tidak filosof, Pak. Kalau begitu kan tidak wajib berretorika. Siapapun yang oleh Allah mendapat anugerah kebenaran, berarti dia juga dapat amanah untuk menyampaikannya. Jadi kalian nambah ilmu harusnya tambah kontributif, tambah baik untuk sesamamu. Itulah mengapa nanti Plato, Aristoteles, dan kawan-kawan di konsep etiknya kan punya rumus orang itu tambah pinter, harusnya tambah baik. Yang keempat, retorika juga melatih keterampilan komunikasi dengan massa, keterampilan ngomong di depan orang. Ini juga kan penting. Banyak loh yang ngomong di depan orang grogi, deg-degan. Kadang di depan temannya sendiri juga tidak nyampe. Nah, penting kalian latihan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut lagi, ngaji lagi. Disampaikan oleh Plato dulu waktu kita belajar filsafat kebahagiaan itu. Di antara puncak kebahagiaan seseorang adalah optimalisasi potensi-potensi jiwanya. Jadi kalau kalian bisa mengoptimalkan daya jiwamu ke titik yang terbaik, terbaik itu tidak selalu yang tertinggi, tidak selalu yang terbesar. Karena justru yang terbaik itu ya ukurannya pas. Tidak lebih, tidak kurang. Disitulah kita akan bahagia. Termasuk belajar, termasuk olahraga, sepak bola, termasuk apapun itu. Kita punya daya apapun, mari kita berikan the best version-nya. Jadi the best version-nya itu ya versi terbaik diri kita. Termasuk dalam hal ngaji ini. Jadi meskipun agak bosen-bosen gimana, males-males gimana, pokoknya istiqomah saja ngaji. Inilah yang terbaik yang kita mampu meskipun agak perjuangan. Oke, malam hari ini kita ada di tema retorika seperti 3 minggu sebelumnya. Kita bertemu beliau Al-Farabi yang beberapa kali kita angkat di ngaji filsafat ini karena beliau salah satu filosof muslim yang masyhur dengan gagasan-gagasan besarnya.
salah satu tokoh yang berjasa memperkenalkan filsafat ke dunia Islam pada zamannya. Malam hari ini kita membahas pandangan-pandangan beliau tentang retorika. Sejauh mana sih retorika itu menurut beliau, yang beliau ini dikenal sebagai mu'allim sani, guru kedua. Guru pertamanya siapa? Aristoteles. Karena beliau ini orang yang sangat aktif menerjemahkan, menafsir, menguraikan gagasan-gagasannya Aristoteles. Termasuk tentang retorika. Kemarin minggu pertama kan kita ketemu Aristoteles tentang retorika. Nah, malam hari ini diurai, dianalisis oleh Al-Farabi. Jadi kita lihat ya bagaimana cara beliau memperkenalkan retorika ke dunia Islam. Bismillah. Malam hari ini saya banyak mengambil dari dua karya beliau. Yang pertama Al-Mantiq fil Khitabah, dan yang kedua Fususul Madani. Jadi yang pertama memang tentang khitabah, tentang retorika, cara menyampaikan kebenaran. Yang kedua Fususul Madani, tentang pasal-pasal yang berhubungan dengan kenegaraan. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Yang pertama dari Al-Mantiq fil Khitabah, beliau menyebut retorika itu seni dalam berkomunikasi, yaitu satu teknik silogistik yang bertujuan melakukan persuasi. Jadi kenapa silogistik? Ya karena sifatnya deduktif, melalui olah pikiran. Nanti kita lihat ya polanya. Yang kedua mirip sih, tapi dengan redaksi yang berbeda. Ini orang pintar itu biasanya seperti ini. Barangnya sama, cuma beliau bisa definisi di buku ini begini, di buku itu berbeda, tapi sebenarnya maksudnya sama. Di Fususul Madani beliau menggunakan definisi kemampuan untuk bicara kepada orang lain melalui pernyataan-pernyataan yang sangat baik dalam meyakinkan tentang setiap hal yang mungkin disukai atau dihindari. Praktisi yang berbudi luhur dari kemampuan ini menggunakannya untuk hal-hal yang baik, sedangkan mereka yang licik menggunakannya untuk hal-hal yang jahat. Jadi berarti mirip dengan kemarin ya kita ketemu Quintilianus yang bilang ya kuncinya di orangnya. Betapapun retorika itu alatnya. Kalau orangnya baik, dengan alat retorika, ya retorika tadi jadi jembatannya kebaikan. Kalau orangnya jahat, pinter retorika, ya retorikanya jadi alat untuk kejahatan. Jadi itulah kadang-kadang kita sering terjebak, tertipu dengan retorika yang tinggi, padahal isinya negatif. Nah, itu kecanggihannya retorika. Padahal ini negatif loh ya, tapi kok disampaikan secara luar biasa positif. Itu yang bisa begitu retorika. Jadi maka penting kalau di Plato disebutkan ya, kalau begitu retorika ini penting kita kuasai, karena dia ini alat yang bisa jadi jembatannya kebijaksanaan, meskipun oleh orang sofis pada zamannya Plato dipakai untuk jembatannya keburukan.
Apalagi orang buruk yang tidak sadar kalau dia buruk. Oh, itu lebih bahaya lagi karena dia mesti mati-matian menggunakan retorikanya untuk membela kebenarannya. Setiap orang merasa sebenarnya diam-diam bahwa aku itu benar, aku itu baik. Jarang orang itu yang terang-terangan secara sadar ngaku bahwa saya itu tidak baik, saya itu tidak benar. Kalau ada orang ngomong begitu, itu biasanya belakangnya dikasih tapi. Ya, saya memang bukan orang baik, Pak, tapi mesti ada itunya. Jarang orang ngaku secara murni bahwa saya itu memang banyak kelirunya, banyak salahnya, banyak dosanya. Kalian selalu ngambil tapi. Itu biasanya dipakai untuk menyebut ciri-ciri bahwa sebenarnya hampir semua orang itu punya watak egois. Akulah yang paling baik, akulah yang paling benar, akulah yang paling penting. Dan itu kan kelihatan hari ini di mana-mana, apalagi era-era menjelang bulan depan tanggal 14 itu. Oh, semuanya mengklaim dirinya. Ya enggak apa-apa. Saatnya kita gembira berpesta. Meskipun harus ngerti hakikinya seperti apa. Persis seperti sepak bola itu. Menurut kalian sepak bola itu kesehatan ataukah permainan saja? Ataukah pertandingan? Ataukah apa? Komoditas ekonomi? Ataukah apa? Ini kan ada banyak aspeknya. Kalian harus bisa menempatkan aspek-aspek ini secara pas. Ini konteksnya apa? Ini siaknya apa? Kita membahas ini dari perspektif mana? Sudut pandang apa? Harus pas. Karena begitu meleset, ya kayak misalnya sepak bola, sudah berjuang mati-matian, itu permainan saja kok. Itu kan cuma olahraga, kalah berapapun tidak apa-apa, yang penting sehat misalnya. Sehat gimana, kakinya sampai patah, sampai jungkir balik gitu misalnya. Tapi kan memang ada unsur sehatnya, ada unsur permainannya, ada unsur pertandingannya, ada unsur komoditasnya. Nah, mungkin ya bulan depan pemilu itu mungkin juga gitu kan, kita menyebutnya pesta. Ada yang bilang itu hakiki untuk hidup bernegara, itu demokrasi, itu ada banyak aspeknya. Pinter-pinter kita menemukan makna dan konteksnya. Di situ baru terus kita bisa diskusi. Karena kadang orang campur, cara memahaminya jadi satu. Ada yang bilang, alah wong ini kan pesta demokrasi Pak. Yang namanya pesta ya seneng-seneng saja lah Pak, kita ngopi-ngopi, minum-minum. Nanti ada yang bilang, enggak ya ini tidak hanya sekedar pesta-pesta, ini nyawanya kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Anda Pak itu kan hanya pertandingan saja. Saya tidak mau ikut-ikut, saya di pinggir saja. Nanti ada yang bilang, enggak loh, setiap orang harus punya kepedulian dong terhadap bangsa dan negaranya dan lain sebagainya. Maka penting teman-teman nanti cara berpikirnya lebih tertata lagi biar tidak tertipu tadi, apalagi tertipu oleh retorika-retorika, oleh kemasan-kemasan. Baik. Jadi ini definisinya retorika kalau menurut Al-Farabi. Kita lanjutkan. Retorika ini kalau di Al-Farabi adalah salah satu dari 4 bagian penting ilmu logika. Ini menarik. Kalau di Al-Farabi belajar logika itu ya tidak sekedar cara berpikir. Di dalamnya ada demonstrasi atau dalam bahasa Arabnya burhan, cara berpikir sampai ke titik tidak terbantahkan. Ya ini yang logika yang murni dengan silogisme dan lain sebagainya. Termasuk pelajaran logika juga dialektika. Dialektika itu kemarin persis seperti di Sokrates ya. Ini bagaimana kita beradu pikiran, beradu pandangan untuk menemukan yang paling benar. Jadal kalau dalam bahasa Arabnya, mujadalah penting. Ada retorika.
Kalau di kitabnya Al-Farabi ini kan disebut khitab bahari turika, itu menyampaikan kebenaran pada khalayak, pada orang banyak, baik lewat kata-kata maupun lewat tulisan. Ini juga bagian dari kebenaran. Dan yang terakhir puisi. Ini menarik, puisi masuk di sini. Alatnya imajinasi. Jadi ada, berarti unsur-unsur logis itu kalau di Al-Farabi melibatkan juga puisi. Nanti kita lihat ya hubungannya apa. Retorika dan puisi kok masuk dalam ranah kajian logika. Kalau yang pertama jelas, kalau ini jelas logika, istilah dalam bahasa Arab namanya burhan. Tata pikir silogisme, kemudian tata pikir gimana rentetan istiqro, istintaj dan lain sebagainya. Jadi ini tata fikir sampai ke titik kebenaran yang tidak terbantahkan. Itu namanya apodiktik. Ya kita belajar logika selama ini ya yang demonstrasi itu. Yang kedua, bagian dari tata berpikir adalah dialektika. Kalau demonstrasi itu kita merenung sendiri, berefleksi sendiri, dialektika itu ada temannya. Ada perbantahan. Nah, ya kalau pakai istilah teman-teman sekarang mungkin perdebatan. Ini kan baru rame-ramenya debat. Nah, itu sifatnya dialektis. Memang saling membantah isinya, tapi idealnya untuk menemukan kebenaran. Bukan untuk saling mengalahkan, idealnya. Cuma dalam prakteknya biasanya jidal itu berubah jadi saling mengalahkan. Itulah mengapa dulu waktu kita tema mujadalah, berdebat yang baik, itu kan beberapa ulama menyebut mereka kurang senang dengan metode debat. Karena apalagi debat yang penuh emosi, pada akhirnya kebenarannya tidak ketemu. Yang ketemu apa? Permusuhannya. Nah, itu dialektika. Boleh dicek lagi ya di ngaji sesi mujadalah. Dulu ada satu sesi berdebat. Mungkin yang di buku terbarunya MJS itu metode berfilsafat itu kan ada itu. Cara berdebat yang baik. Itu dialektika. Bagian juga dari penemuan kebenaran. Kita ini kan saling ketemu. Jadi kalau dialektika saling jawab. Memang ada sekelompok manusia yang makomnya makom mujadalah. Untuk menemukan kebenaran harus diajak tiktokan, berdiskusi, berdialog. Dari situ terus dia ketemu kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh Sokrates. Dulu kan ada metode dialognya Sokrates, kan metode tiktokan, jawab menjawab. Ya kalau sekarang seperti apa ya, kayak orang podcastan itulah. Cuma kan kalau podcast kadang diatur, tanya jawabnya sudah diarahkan. Tapi ini seperti Sokrates, dialektika itu. Ditanya apa, digiring sampai bareng-bareng menemukan kebenaran. Ini juga kalau ingin mendalam dalam bidang pemikiran, ya kita harus ngerti dialektika. Kemudian retorika. Ini nanti kita jelaskan panjang, dan puisi. Puisi ini yang dimaksud oleh Al-Farabi adalah membangkitkan kekuatan imajinasi, daya kreatif. Kalau di ilmu logika yang modern kan ada istilah berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini perlu daya imajinasi yang kuat. Kalau bahasa Arabnya takhyil. Ya nanti di Indonesia terus populer istilah takhayul. Dari aspek harafiahnya istilah takhayul, imajinasi itu kemampuan untuk berpikir kreatif.
Ketika kita melihat apa, bisa melahirkan gambaran yang baru apa. Ya, dan itu kan banyak dipakai oleh para sastrawan yang ahli puisi. Kalimat-kalimat puitik itu kan kata-katanya apa, tapi membangkitkan imajinasi yang bagaimana. Mungkin kata-katanya sama. Orang yang imajinasinya tinggi, luas dengan yang imajinasinya tidak terlalu tinggi, mungkin cara memahaminya berbeda. Sekedar kata-kata yang misalnya. Saya ngomong yang itu ya bagi yang mikirnya lempeng-lempeng saja, yang itu ya kata sambung, Mbak. Laptop yang warnanya hitam, itu kan biasa saja. Tapi orang yang imajinasinya luas itu bisa dikaitkan kemana-mana. Kata yang saja bisa romantis. Wah, Pak Faiz romantis ngomong yang gitu. Sama-sama yang. Nah ini nanti ada hubungannya juga dengan persuasi, dengan penemuan kebenaran. Karena daya imajinasi itu melambangkan kapasitas tertentu seseorang untuk bisa menyampaikan kebenaran. Jadi saya misalnya ketemu kalian setelah membaca kitabnya Al-Farabi. Kitabnya ruwet, bulat, kalau dibaca agak rumit. Tapi saya tahu kapasitasmu seperti apa kalau saya sampaikan apa adanya. Kan terus saya agak imajinasi kemana-mana. Pakai sepak bola lah, pakai pemilu lah, pakai apalah. Ini daya imajinasi. Nah, sehingga kalian bisa menangkapnya. Kata Al-Farabi, Nabi itu, utusan-utusan Allah itu selain cerdas secara logika, kita menyebutnya fatonah, canggih juga secara imajinasi. Bisa berilustrasi macam-macam. Jadi ketika menjelaskan pada umatnya tentang ini, menggunakan metafor ini, menggunakan kalimat ini yang mudah dipahami. Demi sadida baliho tadi loh, demi ma'rufa tadi, sesuai konteks, sesuai situasi dan lain sebagainya. Jadi Nabi juga sangat cerdas di sini. Kalau disampaikan apa adanya, level sangat dalam, sangat metafisik. Misalnya tentang eskatologi, itu mungkin bingung orang Arab zaman itu. Tapi kecerdasan Nabi di aspek berpikir kritis ini mampu menyampaikan risalah, pesan-pesan agama yang mungkin sangat tinggi, sangat eskatologi, sangat metafisik di level yang bisa dipahami oleh masyarakat zaman itu. Jadi teman-teman yang belajar logika, belajar cara berpikir, kalau mengikuti Al-Farabi, tidak hanya canggih berdemonstrasi pikiran, tapi juga mampu berdialektika, berbantahan, canggih juga berretorika, menyampaikan secara pas, secara baik, sehingga pesannya tidak tereduksi, terdistorsi, dan mampu juga berimajinasi, berpikir puitik. Oke, jadi ini 4 alat utama kalau dalam retorikanya Al-Farabi. Kembali ke retorika. Pentingnya retorika itu apa? Kata Al-Farabi, retorika itu salah satu tugasnya filosof. Saya tidak tahu kalian sudah ngaku filosof apa belum, meskipun sudah sering ikut ngaji. Ya karena Al-Farabi ini berada dalam diskursus wacana kefilsafatan, maka kalimat beliau ini salah satu tugas filosofis, tugasnya para filosof. Tapi sebenarnya tugas siapapun yang mendapat anugerah kebenaran dari Allah. Dalam rangka apa? Menyampaikan kebenaran itu untuk sesamanya. Jadi jangan dikira saya tidak filosof, Pak. Kalau begitu kan tidak wajib berretorika.
Siapapun yang oleh Allah mendapat anugerah kebenaran, berarti dia juga dapat amanah untuk menyampaikannya. Jadi kalian nambah ilmu harusnya tambah kontributif, tambah baik untuk sesamamu. Itulah mengapa nanti Plato, Aristoteles dan kawan-kawan di konsep etiknya kan punya rumus orang itu tambah pinter harusnya tambah baik. Jadi tidak bisa tidak. Kok ada orang tambah pinter tidak tambah baik, ya kesimpulannya sebenarnya dia belum pinter, ilmunya kurang manfaat. Yang kedua, retorika itu penting untuk membangun konsensus sosial. Jadi di Fususul Madani itu kan sebenarnya Al-Farabi banyak menjelaskan tata hidup sosial, hidup bersama. Yang hidup bersama ini perlu kesepakatan-kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini kan lahir dari kesetujuan bersama. Orang bisa setuju bersama ketika ada yang ngajak. Orang yang ngajak ini penting untuk ahli retorika. Maka pentingnya retorika antara lain membangun konsensus sosial, kesepakatan sosial. Yang ketiga, apa pentingnya retorika? Retorika juga latihan pembentukan watak rasional dalam hidup kita. Orang yang ingin berretorika itu kan otomatis dia berpikir 2 kali lipat. Tidak sekedar sampai di titik saya paham, tapi bagaimana saya menjalankannya, bagaimana saya menyampaikannya. Berarti kalian dilatih agar hidup intuisi rasionalmu. Yang di rumah ini misalnya harus tidur jam 10 malam. Apakah itu yang anak kecil, apa yang mahasiswa, atau yang sudah dewasa? Ngajak tidur anak kecil dengan ngajak tidur mahasiswa, dengan mengajak tidur yang dewasa itu pasti beda-beda. Kebenaran yang disampaikan sama, yaitu sehatnya tidur jam 10 malam misalnya. Tapi cara mengajak anak kecil, mengajak yang remaja, dengan mengajak yang dewasa bisa beda. Jadi terus kalian berpikirnya kan 3 kali. Oh, untuk adikku yang kecil biar tidur jam 10 malam, enaknya diiming-imingi saja. Kalau tidur jam 10, nanti tak beliin ini, tak beliin itu. Kalau anak kecil tertarik begitu. Kalau untuk yang mahasiswa biar tidur jam 10 malam, enaknya lampunya dimatikan, sinyalnya dimatikan. Turu mesti, sinyalnya mati itu tidak bisa ngapa-ngapain sudah, biar dia tidur. Kalau yang dewasa nanti baru bisa diajak ngomong, mohon tidur jam 10 ya, sehat loh. Kalau enggak nanti darah tingginya naik loh. Kalau enggak nanti tidak ngono wedi. Kalau yang sudah tua kolesterolnya bisa naik itu. Ayo monggo tidur. Beda-beda, 3 level manusia. Untuk menyampaikan satu kebenaran yang sama, perlu strategi yang beda, jalan pikiran yang beda-beda. Karena kita punya asumsi pemahaman sendiri tentang yang kecil, yang remaja, yang dewasa. Itulah pentingnya retorika, kita tambah pinter. Yang keempat, retorika juga melatih keterampilan komunikasi dengan massa, keterampilan ngomong di depan orang. Ini juga kan penting. Banyak loh yang ngomong di depan orang grogi, deg-degan. Kadang di depan temannya sendiri juga tidak nyampe. Penting kalian latihan ini.
Jadi ini beberapa aspek yang diuraikan oleh Al-Farabi di kitabnya tentang pentingnya berretorika. Kata beliau, ini salah satu ilustrasinya ya, para filosof hendaknya menyikapi setiap kelompok masyarakat dengan apa yang lebih mendekati pemahaman dan akal budinya, dan meluruskannya dengan apa yang mampu mereka lakukan. Sebab kadang-kadang sulit bagi orang untuk memahami satu hal, atau mereka tidak mampu melakukannya. Kesulitannya memotivasi mereka untuk menolaknya dan mendorong mereka untuk meninggalkan dan membuangnya. Plato mencontohkan dalam hal ini, dokter yang terampil dan lembut akan menawarkan kepada orang sakit obat-obatan yang berguna baginya dalam makanan yang biasa dan menggugah selera. Jadi retorika itu tugas kita, orang pinter, para filosof yang dianugerahi kebenaran. Untuk apa sih? Menyampaikan kebenaran tadi sesuai yang bisa dipahami audiennya. Itu tadi yang istilahnya qaulam baligho, yang nyampe. Dia harus pinter melakukan gaya, melakukan modifikasi-modifikasi kata, tata kalimat yang bisa dipahami audiennya. Karena kadang-kadang kalau kita menyampaikannya tanpa diolah, mereka tidak paham, mereka bingung, mereka mulet. Orang yang merasa tidak paham, merasa mulet, merasa bingung, itu biasanya terus menyimpulkan, itu tidak penting, itu jelek, itu buruk, karena mereka tidak paham. Itu nanti jadi beban di kita. Oleh karena itu, yuk latihan menyampaikan yang pas, yang dipahami audien. Ini audiennya anak TPA atau mahasiswa, kalian kan harus pakai gaya yang berbeda. Oh, ini anak-anak umum ini, kalau saya kasih banyak bahasa Arab, yang mereka nanti stres, dianggapnya saya ngaji, nanti angkat tangan dianggap dungo misalnya. Ini alumni luar negeri, Inggrisnya bagus sih, mungkin lebih enak sedikit-sedikit disisipi bahasa Inggris. Ini namanya retorika. Kata Al-Farabi, Plato mengilustrasikan kita itu jadi seorang dokter yang baik. Dokter yang baik itu kalau ngasih obat, tidak kok obat yang membuat orang lari, tapi yang orang nganggapnya seperti makanan yang menggugah selera. Jadi orang terus tertarik, sehingga kebenaran terus tidak lepas. Inilah maksudnya pentingnya retorika. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita ringkas dulu secara umum sebelum nanti ke detail tekniknya. Ini beberapa pandangan umumnya Al-Farabi tentang retorika. Yang pertama, integrasi filsafat dan retorika. Ini tadi sudah banyak dijelaskan ya, termasuk bagian dari logika dan lain sebagainya. Retorika tidak lepas dari filsafat. Dia bagian dari perangkat dan peralatan kita untuk menghidupkan kebenaran. Yang kedua, retorika bisa kita pakai sebagai alat kebajikan. Jadi retorika ini seperti di tangannya Aristoteles dan kawan-kawan yang diidealkan menuntun kita menuju keadilan dan kebijaksanaan. Ini tadi juga sudah dijelaskan. Yang ketiga, ini saya tidak bikin-bikin ya, memang di bukunya ada hubungan antara retorika dan kepemimpinan politik. Jangan lupa Al-Farabi melanjutkan
Plato dan Aristoteles dengan pandangan pemimpin ideal itu ya filosof. Jadi philosopher king, raja itu harusnya filosof. Nah, nggak usah tanya ya dari calon-calon yang filosof yang mana. Wong itu pandangannya Plato kok ya. Jadi kalau dia kenapa harus filosof? Biar dia menguasai kebijakan dan kebijaksanaan, mampu berpikir mendalam. Nah, selain itu, dia kan juga punya tanggung jawab menyampaikan segala kebijakan dan kebijaksanaannya kepada masyarakat. Disitulah pentingnya retorika. Maka pemimpin politik disyaratkan punya kemampuan retorika yang baik menurut Al-Farabi. Karena kalau dia tidak punya kemampuan retorika yang baik, bagaimana menyampaikan idenya, gagasannya? Nanti masyarakatnya bisa salah paham, salah tangkap. Jadi di beberapa bagian kitabnya nanti beliau menjelaskan hubungan antara retorika dan kepemimpinan politik. Kemudian beliau juga menjelaskan retorika harus dilakukan dengan dasar etik. Jadi tidak boleh sekedar menang saja, sekedar unggul saja, tapi harus berlandaskan komunikasi yang etik, mengedepankan nilai-nilai moral. Ya seperti tadi, karena dia punya dua wajah, ayo mengambil retorika di wajah positifnya. Karena seperti kemarin waktu di Aristoteles, banyak pandangan, banyak nyinyiran pada retorika, termasuk dari Plato, karena jengkel lihat orang-orang sofis, sehingga cenderung melihat retorika itu negatif. Kita kan sering pakai istilah hanya retorika. Seolah-olah kalau kamu disebut hanya retorika, itu hanya gaya saja, tidak ada isinya. Itu bungkus saja, retorikanya saja, percaya saja, nanti mesti tidak terlaksana itu cuma retorika. Kita akan menganggap itulah retorika. Misalnya kalau ada yang ditanya pakai jawaban-jawaban template, ya nanti kita pertimbangkan ya nanti kayak gini, terus kita menyebutnya jawaban retorika. Padahal mungkin itu yang dimaksud retorika di aspek negatifnya, sementara retorika juga punya aspek positifnya. Baik, jadi ini secara umum retorika berarti menurut Al-Farabi itu bagian dari filsafat, perangkat kebajikan, penting untuk para pemimpin publik dan harus didasari etika atau moral. Dari sinilah nanti kita bisa membangun prinsip-prinsip retorika yang positif, bukan retorika yang negatif. Baik, sudah setengah jalan, kita lanjutkan ya. Masih kuatkah? Kelihatannya semua perjuangan malam hari ini harus tidak ngantuk gitu. Tapi kan sepak bolanya selesai dengan hasil yang sebagaimana sudah kita perhitungkan. Tidak apa-apa. Kalau sudah seperti itu, kita anggap saja seperti tadi ya, itu kan olahraga. Yang penting semuanya gembira. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang umumnya, pandangan-pandangan umumnya. Sekarang kita masuk ke beberapa teknisnya. Ini boleh teman-teman nanti baca kitabnya, Al-Mantiq fil Khitobah.
Yang pertama, dasarnya retorika tentu saja pengetahuan yang benar. Retorika bagaimanapun dia alat untuk menyampaikan kebenaran. Yang mau kita sampaikan apa? Tentu saja pengetahuan. Apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan itu kan sebenarnya kita mempercayai sesuatu sebagai begini atau begitu. Itu kan pengetahuan. Jadi pengetahuan saya tentang laptop misalnya kan, ya saya percaya laptop itu begini, begini, begini kan. Makanya kalau teman-teman baca buku epistemologi, pengetahuan sering didefinisikan sebagai justified true belief. Kepercayaan yang terbukti kebenarannya. Awalnya memang percaya. Nah, parameternya pengetahuan itu apa? Ukurannya kita tahu apa belum itu apa? Kata Al-Farabi dua, penerimaan atau kepuasan hati. Yang bahasa Arabnya qanaah. Jadi kalau kita sudah qanaah, qanaah itu merasa cukup. Iya, saya ngerti. Iya, saya terima definisi itu. Iya, saya terima maksud itu, teori itu, konsep itu. Itulah pengetahuan. Ketika kita menerima dan puas. Puas itu berarti tidak bertanya-tanya lagi. Tidak ragu-ragu, tidak mempertanyakan. Ya, saya setuju, cukup, saya sudah paham. Itu berarti sudah punya pengetahuan kita. Jadi dasarnya retorika itu pengetahuan yang dicirikan oleh penerimaan dan qanaah kita terhadap materi yang kita ketahui. Tapi kata Al-Farabi, yang namanya pengetahuan itu ada dua jenisnya. Yang pertama keyakinan atau yakin. Yang kedua yang masih asumsi atau dzon. Jadi pengetahuan kita itu jenisnya dua. Ada yang mantap, yakin, ada yang masih dzon. Dzon itu masih kira-kira, namanya asumsi. Cirinya yakin itu apa? Yakin itu kalau menurut kita sudah tidak ada lagi celah kesalahannya. Berarti itu sudah yakin. Karpet ini warnanya hijau. Yakin saya, tenane, jangan-jangan coklat. Enggak Pak, mantap, saya yakin. Siapapun yang bilang selain hijau akan saya bantah. Ini namanya yakin. Jadi menurutmu sudah tidak ada celah salahnya lagi. Prosesnya namanya tasdik. Tasdik itu pembenaran. Beda dengan dzon. Dzon ini masih asumsi. Masih ada celah salahnya. Tapi kamu mengafirmasi, percaya sih, tapi mungkin saja bisa keliru. Misalnya, saya yakin kalau saya ngaji ini saya lanjutkan sampai jam 12. Mesti sudah teler ini semua peserta ngaji. Loh, ini saya yakin, tapi saya tahu dalam keyakinan saya ini mesti ada celah salahnya. Mungkin saja kalau saya lanjutkan sampai jam 12 tidak semuanya teler, Pak. Ada 1-2 yang sangat teler. Ada 1-2 yang kuat sampai jam 12. Wah, ini saya tahu mungkin saja ada yang begitu. Jadi keyakinan saya tidak 100%, tapi ya mendekatilah. Itu namanya dzon. Namanya asumsi. Jadi apa tidak ada pengecualiannya? Ya mungkin ada sih. Kalau masih begitu berarti dzon. Tapi kalau ada yang tanya, apa tidak ada pengecualiannya? Tidak ada. Saya yakin begitu. Nah itu namanya yakin.
Jadi ada yakin, ada dzon. Jadi kalau kalian dapat informasi apa saja dari siapa saja, coba kamu cek, itu yakin apa dzon? Ada enggak kemungkinan berubah, kemungkinan salah, kemungkinan tidak pas? Kalau masih ada, itu levelnya masih dzon. Jadi ini kalau dalam istilah bahasa Arab itu menarik. Nah, kalau dzon itu lebih mendekati keyakinan. Nanti ada yang 50-50. Kalau 50-50 itu namanya syak. Kalau syak itu ya 50-50, antara ya dan tidak. Itu namanya syak. Ada lagi yang lebih mendekati tidak. Namanya waham. Kalau waham itu kemungkinan besar tidak. Teman-teman ini Pak, kalau ngaji dilanjutkan sampai jam 1 malam, insya Allah siap bertahan kok Pak. Itu mungkin waham. Kemungkinan besar tidak. Mestinya ya teler semua. Nah, jadi itu level keyakinan ya. Ada yakin, ada dzon, ada syak, ada waham. Cuma di sini kita, kalau di kitabnya Al-Farabi ya dibahas yakin dan dzonnya. Jadi yang satu keyakinan, yang satu masih asumsi. Kalau dzon tadi prosesnya namanya persuasi, ikna. Nah, di sini baru main persuasi. Kalau yang pertama tidak perlu dipersuasi, wong sudah mantap, sudah yakin. Yang kedua ini yang perlu dimantapkan. Tidak semua orang setuju masalahnya. Nah, ada proses ikna. Ikna itu membuat orang merasa cukup, membuat orang menerima. Itulah yang disebut persuasi. Kalau sudah yakin, tidak perlu dipersuasi. Jadi kebenaran persuasi itu mengajak orang itu kan untuk yang levelnya masih asumsi. Yang bisa benar, bisa salah. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti apa? Asumsi itu pengetahuan tapi levelnya masih kemungkinan. Sifatnya asumsi kalau di kitabnya Al-Farabi itu opini. Di asumsi itu kan selalu menurutmu, sesuai pandanganmu. Menurut pandangan saya, Indonesia ini sekian puluh tahun ke depan akan jaya. Itu kan menurut saya. Jenisnya kemungkinan, namanya opini. Jadi sesuatu itu levelnya kemungkinan, asumsi dan opini kalau punya dua ciri. Yang pertama apa? Tidak diketahui pastinya, masih perlu diteliti dan ditemukan lagi. Ini berarti masih kemungkinan. Pastinya gimana tidak tahu. Atau yang sifatnya keadaan di masa depan, itu semuanya kemungkinan. Jadi besok kita ada tahun Indonesia Emas 2045. Nah, ini jelas levelnya kemungkinan, asumsi. Jadi kepastiannya ya kita tidak tahu. Jadi asumsi itu ada sesuatu yang tidak pasti, harus diteliti, diuji lagi, atau sesuatu yang masih belum ada, adanya di masa depan. Jadi kalau kita ngomong tentang masa depan, sifatnya pasti opini atau asumsi. Atau kita bicara tentang sesuatu yang kita tidak tahu, masih dikalkulasi dengan akal. Kebenarannya harus diuji lagi. Ini namanya asumsi atau opini. Nah, asumsi atau opini itu lebih berhubungan dengan persepsi kita terhadap realitas, bukan realitas itu sendiri. Jadi kata Al-Farabi begini loh, asumsi atau opini itu misalnya air putih.
Air putih menurut saya sangat menyehatkan dan menyegarkan. Makanya silahkan diminum. Nah, yang tadi saya sebut, air putih itu menyehatkan, air putih itu menyegarkan, ini jenisnya opini. Kenapa? Karena itu air putih menurut saya. Enggak kok Pak, dokter juga bilang begitu. Ya berarti air putih menurut dokter. Jadi yang sifatnya perspektif itu namanya opini dan asumsi. Cirinya seperti tadi. Apa pasti begitu? Ya enggak pasti juga. Pasti ada situasi-situasi bagi orang tertentu yang mempersepsi air putih itu tidak menyegarkan dan menyehatkan. 2 bulan lagi mungkin persepsimu terhadap air putih beda. Kalau siang hari begitu lihat air putih, kamu minum bukan menyehatkan tapi membatalkan. Puasa masalahnya kamu. Kan beda. Kamu tidak bilang segar, alhamdulillah, tapi astagfirullahaladzim kok saya minum. Beda persepsi. Jadi asumsi dan opini itu berhubungan dengan persepsi kita terhadap sesuatu. Baik, dan ini nanti yang tadi saya bilang ya, perlu persuasi. Karena mungkin persepsiku beda dengan persepsimu, saya harus mempersuasi kalian. Mengajak kalian setuju dengan pikiran saya. Di situ kita perlu retorika yang pas. Nah, menarik kata beliau terus, kuat atau lemahnya asumsi sebenarnya tergantung pada sanggahannya. Semakin sedikit penyanggahnya, semakin kuat asumsinya. Tapi semakin besar penyanggahnya, semakin lemah. Jadi kalau penyanggahnya sedikit, misalnya saya bilang, apa ya, pacaran itu ganggu kuliah loh, misalnya. Terus ada penyanggahnya, tidak bisa Pak, teman saya pacaran, tambah rajin kuliahnya Pak. Pacarnya sak kelas sih masalahnya. Meskipun libur ya ngampus terus biar ketemu pacarnya. Misalnya, contohnya ngono. Ini namanya penyanggah. Berarti pandangan saya tadi dibantah oleh penyanggah ini. Nah, bisa bertahan enggak, bisa menjawab enggak terhadap penyanggah-penyanggah ini. Kalau dia kuat bisa bertahan, ya asumsi ini berarti kuat. Tapi kalau tambah lemah, oh berarti tidak semuanya begitu ya. Oh berarti tidak selalu pacaran itu ganggu kuliah. Ini kan jadi melemah. Kalau keyakinan yang yakin tadi, kata Al-Farabi, tidak bisa lemah. Tapi kalau asumsi itu bisa lemah kalau ada penyanggahnya. Karena kalau sudah level keyakinan, ada penyanggah, penyanggah itu mesti otomatis kita anggap salah. Tadi saya yakin ini warnanya hijau, kok tiba-tiba ada yang bilang, enggak Pak, itu bisa coklat loh Pak, bisa kuning. Enggak, saya yakin hijau, enggak goncang. Tapi begitu sifatnya persepsi, asumsi, opini tadi dari kita terhadap sesuatu, itu baru bisa goyang, penyanggahnya jadi lemah, pandangan kita. Nah, meskipun kata Al-Farabi, kadang-kadang meskipun ada penyanggahnya, tapi penyanggahnya tidak tergarap. Sehingga kita merasa benar padahal tidak. Nah, banyak orang yang seperti ini. Contohnya apa? Kata Al-Farabi, penyanggah itu bisa karena manusianya atau karena topiknya. Kenapa penyanggah tidak dipedulikan? Kata Al-Farabi, kalau orangnya males, karena orangnya lupa, mungkin orangnya sudah mati, ya tidak peduli dengan pendapatnya sudah. Orangnya,
atau orangnya sangat sibuk, atau orangnya memang lemah pikirnya. Dibantai juga diem saja. Itu karena manusianya. Atau karena memang temanya rumit. Temanya misalnya kayak tadi loh, besok 2045 kita tahun emas. Itu ya membantahnya ya susah, menyetujuinya ya susah. Sama-sama susah. Nah ini berarti karena temanya memang sangat abstrak, susah disanggah. Jadi ini bagian, jadi berarti apa? Bagian dari retorika. Retorika itu diperlukan ketika kita ada di ranah opini. Kalau sudah yakin kita tidak perlu retorika. Kalau sudah mantep ya sudah. Tidak perlu capek-capek berretorika lagi. Kita perlu teknik retorika, argumentasi yang lebih canggih ketika ada di ranah asumsi ini, yang masih opini. Baik. Ya, kalau ini sebenarnya ya rasional, di kitabnya saya kutipkan di sini ya. Runtuhnya keyakinan. Kapan satu keyakinan runtuh? Kalau orang yang meyakini meninggal, ya tentu saja ya. Terus pikirannya mati, lumpuh, atau dia lupa. Kalau runtuhnya asumsi sama, pemiliknya meninggal, pikirannya lumpuh, dia lupa, dan lupa argumentasinya. Atau dia tidak sadar ada penyanggahnya. Atau justru dia lebih setuju penyanggahnya. Ya dari sini tentu saja keyakinan dan asumsi bisa runtuh. Nah, kata beliau, tidak ada cara untuk menghalangi seseorang beropini, sebab setiap orang punya opini sendiri. Bahkan orang yang tidak punya opini sama sekali, pernyataan itu menjadi opininya. Gimana pendapatmu tentang air putih tadi? Saya tidak punya pendapat, Pak. Loh, tidak punya pendapat itu pendapatmu. Jadi itu kan kata Al-Farabi begitu, tidak punya opini itu ya itu opinimu. Jadi tidak ada orang bisa dihalang-halangi kalau itu opini. Kamu mau berpikir apa saja tentang air putih tadi kan bisa saja berpikir. Siapa yang bisa menghalangi? Makanya dulu salah satu filosof kan ada yang bilang kebebasan yang sejati itu sebenarnya kebebasan dalam pikiran. Kamu mau mikir apa saja kan bisa saja. Tidak ada yang menghalangi. Saya berpikir tiba-tiba saya berdiri nyopot baju sampai kelemahan. Itu kan orang mikir, tidak terhalangi di sini. Mungkin muncul gambar saya nyopot baju dan macam-macam. Tapi kan saya tidak nyopot baju beneran secara fisik. Kalau nyopot baju beneran, mungkin kalian lari-lari megangi saya biar nggak jadi nyopot. Terhalang sudah. Tapi di pikiran tidak bisa. Jadi maka tidak ada cara untuk menghalangi orang beropini. Meskipun keluarnya apa, tapi opinimu kebalikannya kan bisa saja. Masih betah ngaji? Betah Pak, padahal di pikiranmu tidak betah Pak ngajinya, ruwet sekarang. Bisa saja begitu. Jadi tidak ada cara menghalangi opini. Bahkan tidak beropini pun yaitu jenis opinimu. Oke. Nah, untuk menguatkan asumsi, yaitu tadi ya, membantah penyanggahnya, mengkritisi yang membantah dengan dua jalan, retorika dan dialektika. Retorika itu mempersuasi biar yang lain percaya dengan asumsi kita. Dialektika itu mengajak debat biar dia takluk, tunduk dan ikut kita. Itu dua jalannya antara retorika dan dialektika. Baik.
Saya agak cepat ya, materinya dari 2 kitab harus jadi 1,5 jam lebih sedikit. Kemudian audien. Ketika kita ingin mempersuasi, itu kan ada 3 pihak yang terlibat. Yang pertama objek persuasi atau al-maksud iqna'uhu. Yang kedua pendebat munazir. Yang ketiga hakim. Hakim itu yang mengambil keputusan. Jadi ketika kita mempersuasi itu berhadapan dengan 3 orang. Yang memang orang kita beri persuasi biar ikut kita untuk setuju. Yang kedua yang mendebat kita. Yang ketiga orang yang memutuskan, persuasimu tidak masuk akal, persuasimu bagus, itu namanya hakim. 3 audien ini kan yang disebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang punya hikmahnya hakim. Retorika kita kepada yang kita persuasi, kan itu istilahnya mau'izah hasanah, khitobah tadi, al-maksud iqna'uhu. Tapi nanti ada kelompok yang tidak setuju akan mendebat kita. Disitulah penting wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi itulah 3 audiens objeknya persuasi. Orang yang ingin kita buat setuju, orang yang tidak setuju kemudian membantah kita, kemudian orang pinter, seorang filosof hakim yang mampu mencerna, membedakan persuasi-persuasi kita, baik dari pendebat maupun dari kita, mana yang pas, mana yang tidak pas. Ini audiennya. Nah, sekarang baru tekniknya. Kuncinya di sini sebenarnya. Gimana sih cara mempersuasi yang baik? Kalau Al-Farabi di kitab Al-Mantiq fil Khitobah ada setidaknya 12 cara. Yang pertama analogi atau kias. Yang kedua entimem. Nanti kita jelaskan. Malam hari ini kita jelaskan 2 saja ya. Analogi dan entimem. Yang 10 kapan-kapan. Karena panjang waktunya tidak akan nyampe. Yang ketiga, menemukan kelebihan diri kita dan kekurangan orang yang mendebat, lawan. Ya tentu saja karena kita ingin menang, unggul, dipercaya, kita harus tahu kelebihan-kelebihan pikiran kita dengan argumentasinya dan apa kelemahan pikiran dan argumentasi pihak lawan. Yang ketiga, gimana caranya kita bisa mempengaruhi emosi orang yang kita beri persuasi. Ini patos. Jadi gimana caranya kalau kita ingin mereka terharu, ya mereka terharu beneran. Kalau ingin mereka tersentuh, mereka tersentuh. Ini memancing reaksi emosional. Kemudian yang kelima, mendorong persetujuan melalui proposisi-proposisi etiknya. Berarti apa? Mereka setuju untuk melakukan dan menjalankan apa yang kita katakan. Jadi gimana caranya, kata Al-Farabi, orang yang mendengarkan kita itu setuju dengan proposisi etiknya. Karena proposisi etik itu kan yang berhubungan dengan tindakan. Tidak sekedar
pemahamannya. Kan ada nanti yang paham saja, tapi ya tidak mau mengikuti kita. Maka mari kita buat mereka mendukung proposisi etik kita, bahwa menjalankan ini, melakukan itu seperti yang kita sarankan itu baik. Ada lagi strategi retorika dengan cara membesarkan atau mengecilkan nilai sesuatu. Tapi ini untuk kebaikan ya, jangan untuk kejelekan. Jadi kadang-kadang kita membesar-besarkan. Sebenarnya ya tadi cuma saya minum biasa saja. Terus kalian menjelaskannya, wah Pak Faiz itu kalau minum rasanya seperti, wah itu membesar-besarkan. Oh, cuma minum biasa saja kok. Saya kalau mendengarkan ngaji ini Pak, wah pikiran saya rasa itu membesar-besarkan. Tapi dalam konteks tertentu kadang penting. Mungkin kalian promosi biar temanmu tertarik misalnya. Itu membesar-besarkan. Padahal ya biasa saja. Atau mengecil-ngecilkan. Nah, sama lah kayak kalian sekarang sepak bola kalah misalnya. Itu kan kalian kecil-kecilkan. Ya enggak apa-apa lah, cuma kalah yang penting kan. Nah, itu namanya mengecil-ngecilkan sesuatu. Kalian harus canggih di sini untuk mempersuasi orang. Kadang-kadang orang itu tidak menerima persuasi kita karena mereka punya nilai yang lebih tinggi yang ingin dia perjuangkan. Nah, terus strategi kita biasanya apa? Mengecilkan nilai dia dengan membesarkan nilai kita. Misalnya kalian punya teman, saya sudah tidak mau kuliah lagi, saya ingin kerja saja. Nah, padahal kamu ingin ngajak dia kuliah, maka kamu jelaskan, yang penting itu mencari ilmu. Kerja itu nantilah atau sambil jalan. Yang utama itu mencari ilmu. Karena itu kamu besar-besarkan nilai belajarnya, nilai kuliahnya. Kerja itu tidak terlalu penting lah. Kalau kita ilmunya tinggi, nanti dapat barokahnya ilmu. Misalnya, hidup terjamin. Atau sebaliknya, kamu ingin dia bekerja, tidak usah kuliah saja. Terus kamu bilang, belajar bisa sambil jalan, sambil baca, YouTubean banyak. Kalau kerja tidak bisa. Kalau kamu ada peluang, jalan saja kerja. Ini namanya mempersuasi. Kamu cari mana yang kamu besarkan, mana yang kamu kecilkan. Baik, terus akan lebih mudah persuasi kalau kita paham tradisi. Di sini biasanya bagaimana? Budayanya bagaimana? Baik tradisi yang berjalan maupun yang tertulis. Yuk kita sebagai orang Indonesia yang ramah, mari kita memperbanyak senyum. Ini namanya kita basisnya tradisi. Orang sudah merasa familiar dengan kita. Terus lebih mudah juga untuk mempersuasi orang kita mendatangkan saksi. Ini kan sering kalau teman-teman lihat promosi-promosi itu orang bikin testimoni. 1 orang kurang 2 orang, 3 orang, masih kurang sak kampung. Kadang-kadang kamu jualan, kamu kasih testimoni banyak, padahal yang bikin ya kamu sendiri, mengakunmu banyak. Itu teknik retorika. Jadi menghadirkan saksi. Ya meskipun zamannya Al-Farabi masih belum bisa membayangkan ada fake account itu ya. Dia ngerti ini saksi itu yang mendatangkan orang. Kalau sekarang dari 1 orang bisa ratusan. Jadi ini juga teknik mempersuasi. Begitu banyak orang setuju, yang lain itu biasanya cenderung ikut. Maka teknik mendatangkan saksi penting. Makanya kan sekarang kampanye misalnya kan banyak pengerahan-pengerahan massa. Atau pokoknya menunjukkan bahwa kita temennya banyak loh, yang ikut kita banyak. Oh yang sini pindah sini sekarang, yang sana pindah sini, kan berita-berita seputar itu. Karena mereka ini yang diklaim sebagai pengikut, pendukung, itu kan bagian dari saksi untuk meyakinkan. Ini juga teknik persuasi. Mempersuasi juga penting dengan menampakkan ketertarikan atau keengganan. Saya senang yang seperti itu. Saya tidak suka kalau pakai ini. Itu kan orang terus tersentuh biasanya.
Coba sekalian kalau kalian ingin ngajak atau mempengaruhi temanmu, pakai diksi-diksi yang menunjukkan kalian tidak suka atau kalian tidak senang atau kalian sangat suka. Akan sangat berpengaruh. Suka sekali saya kalau kamu masak itu enak ternyata. Padahal tujuanmu biar besok-besok temanmu yang masak terus. Jadi pernyataan-pernyataan seperti ini itu jenis persuasi. Terus atau kalau di Al-Farabi disebut bertaruh, mengundang partisipasi. Misalnya teman-teman bilang, Bapak Ibu yakinlah dengan yang saya bilang ini. Kalau tidak percaya, coba dicek sendiri. Barang siapa menemukan yang berbeda dengan yang saya bilang, saya beri uang. Nah, itu tertarik sudah orang. Jadi ini sistem memberi reward atau melakukan satu taruhan untuk meyakinkan orang. Kalau tidak percaya, potong kuku saya. Potong leher mati ya, potong kuku, potong rambut saja aman. Jadi ini gaya persuasi namanya. Jadi membuat orang, oh iya ya, wong ya uang sebesar itu aja dia korbankan, mestinya benar ini. Nah, ini gaya persuasi juga. Terus bersumpah. Ini kemarin sudah dikritik ya di Quintilianus, sumpah seperlunya saja. Tapi memang sumpah itu penting. Dengan kita meyakinkan, wallahi saya itu bilang, itu orang sudah tidak berani bantah sudah. Dengan persuasi yang kita sampaikan. Yang terakhir, kalau mempersuasi orang, perhatikan mimik kita, gestur kita. Jangan ngajak orang sedih, kita cengenges-cengenges. Sambil meringis-meringis sedikit, ya prihatin ya, saya terus cekikian. Ini tidak jadi prihatin itu namanya. Gesturnya, kemudian mimiknya penting. Jadi ini 12 teknik untuk kita mempersuasi orang, menarik orang sehingga menerima asumsi kita tadi, apa yang kita sampaikan tadi. Baik, seperti janji tadi ya, kita hanya bisa 2 ya. Sekarang ke kiasnya dan antimemnya. Antimem itu sebenarnya bagian dari kias atau analogi. Sebenarnya ya cuma satu, ini satu tema. Kias, teman-teman mestinya ngerti lah ya kias. Bagaimana memahami sesuatu dengan dasar sesuatu yang lain. Ini banyak dibahas, kemarin di Aristoteles dibahas, di Al-Farabi juga dibahas. Model analogi. Kalau teman-teman belajar kias, ini ada banyak sekali jenisnya kias. Beberapa yang sering dipakai dalam pemikiran, khususnya keagamaan, itu jenis kias-kias itu. Misalnya ada, kalau ini untuk metafisika, namanya kiasul ghaib ala syahid. Jadi mengkiaskan yang ghaib dengan dasar yang syahid. Misalnya begini loh, kias ghaib ala syahid itu, kita pahami yang tidak ada dari yang adanya. Ini kan kalau kita memahami adanya Allah dari tertibnya alam semesta, ini namanya kias ghaib ala syahid. Jadi memahami yang ghaib dengan dasar yang syahid. Melihat kalian misalnya wajahnya lesu, bolak-balik angop, menguap, kemudian terus saya simpulkan, kamu kemarin melekan ya. Nah itu dari mana Pak kok tahu melekan? Dari syahidnya yang kelihatan. Kamu lesu, kamu bolak-balik menguap, matamu merah. Nah ini namanya kias ghaib ala syahid. Kamu selingkuh ya? Buktinya apa? Apa kamu ada fotonya? Enggak sih, tapi dari tabiatmu, gayamu ngomong, dari HP yang sekarang kamu kunci, dari ini namanya kias ghaib ala syahid. Jadi membuktikan yang tidak kelihatan dari yang kelihatan. Ini kalau dalam agama sering dipakai. Kenapa? Ya banyak sekali
isi keimanan kita itu hal-hal yang metafisik, tidak terjangkau secara fisik. Untuk memahaminya dari syahidnya. Dalam hidup sehari-hari pun sering kita pakai. Misalnya untuk memahami bahwa kamu cinta beneran padaku, dilihat dari faktanya. Faktanya kamu sering sekali stalking, lihat Facebookku, lihat Instagramku, sering WhatsApp yang tidak jelas maunya, kemudian sering tiba-tiba tidak dimintai tolong kok menawarkan diri menolong, kayak gini namanya syahidnya. Jadi dengan melihat faktanya disimpulkan dalamnya yang tidak kelihatan. Nah, ini juga jenis kias. Penting untuk kita memahami sebelum menyampaikannya. Yang kedua ada analogi atau kias aula atau adna. Aula itu membandingkan dengan yang lebih tinggi, kalau adna dengan yang lebih rendah. Aula itu gini misalnya contohnya. Misalnya Al-Quran bilang, wala takul lahuma uffin. Jangan berkata pada dua orang tuamu uff. Kalau begitu mukul orang tua tidak apa-apa ya Pak. Kan yang tidak boleh bilang uff saja. Loh enggak, mukul itu lebih tinggi levelnya daripada uff. Ini namanya kias aula. Jadi kias ke yang lebih tingginya. Sama kayak kalian bilang wala taqrabuz zina. Oh kan Al-Quran cuma melarang saya mendekati zina, berarti zinanya sendiri tidak apa-apa. Ya enggak, itu memahaminya bisa pakai aula. Pakai aula itu wong yo di level mendekati saja tidak boleh, apalagi zinanya. Nah, itu kias aula dan adna. Jadi yang bawahnya tadi bilang bilang apalagi mendekati zina, tapi yo atasnya juga bisa dipahami begitu. Jadi ini kias. Makanya memahami ayat pun ya, kalau ada yang bilang tidak bisa Pak Quran, ya Quran tidak bisa pakai akal. Loh, kalau nanti tidak pakai akal, nanti wala taqrabu zina, ya yang tidak boleh mendekati zina saja. Zinanya tidak apa-apa. Nah, maka perlu namanya kias aula. Memahami yang lebih tingginya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi zinanya. Ada kias musawi. Kias musawi itu kalau tadi kan lebih tinggi, kalau ini setara saja, sama. Kias musawi itu misalnya kita dilarang makan harta anak yatim. Oh, kalau begitu membakar harta anak yatim tidak apa-apa, tidak boleh kan makan. Kalau bakar kan enggak, ya makan sama bakar sama saja. Jadi itu namanya kias musawi, setara. Ada kias sumuli. Kias sumuli itu kalau di ilmu logika namanya generalisasi. Jadi yang lain dikiaskan saja, dianggap sama kayak semuanya. Lihat satu misalnya, yang ngaji ngantuk, lihat sini ngantuk, sana ngantuk, sana ngantuk. Jadi banyak yang ngantuk, terus saya simpulkan berarti semua jamaah ngaji malam hari ini ngantuk. Ini namanya kias sumuli, digeneralisir. Lihat debat, yang pertama begitu, yang kedua begitu juga, yang ketiga begitu juga. Berarti debat itu cuma gitu-gitu aja. Nah, ini namanya kias sumuli. Jadi menyimpulkan semuanya dari beberapa fakta awalannya. Ada kias ikhroj. Kias ikhroj itu counter example, pengecualian. Jadi misalnya ada kita disuruh melakukan apa, kebaikan apa, tapi kan nanti apa selalu begitu? Enggak sih. Situasi tertentu bisa enggak begitu. Jadi namanya pengecualian. Misalnya, apakah orang yang sabar itu akan selalu sukses? Iya, sabar selalu sukses. Lah ini ada orang sabar tak sukses dari muda sampai tua. Nah, itu namanya counter example.
Akhirnya apa? Counter example itu biasanya hasilnya, kalau tadi bilang semua orang sabar pasti sukses, terus bilang sebagian besar orang sabar pasti sukses. Nah, sekarang berubah. Kenapa? Ada counter example. Jadi ada pembantahnya. Oh, nanti lama-lama kalau lo kok lebih banyak yang tidak sukses ternyata orang sabar itu, ya terus bisa-bisa sampai level ada orang sabar yang sukses. Nanti bisa begitu. Nah, ini namanya kias ikhraj untuk pengecualian. Ada lagi kias talazum. Kias talazum itu kias biasanya. Biasanya begitu. Jadi memahami dengan logika biasanya begitu. Itu kias talazum. Anak-anak yang belajar filsafat itu biasanya ngeyelnya luar biasa. Nah, itu namanya kias talazum. Jadi memahami sesuatu dari biasanya. Kamu jangan ketawa yang banget-banget deh. Biasanya yang ketawanya tidak terkontrol itu tidak lama lagi terus nangis. Itu terus talazum namanya. Jadi ini memahami sesuatu dari kebiasaannya. Yang terakhir kias ad-dhamir. Kias dhamir ini kias yang tersembunyi. Itulah nanti yang disebut antimem. Baik di Aristoteles maupun di Al-Farabi dijelaskan banyak. Nanti kita jelaskan lebih detail sebentar. Tapi yang jelas ini cara berpikir. Kalian kalau ingin berretorika, ini harus beres dulu. Cara menyampaikannya, kapan ghaib ala syahid, mana titik-titik aula, mana musawi, ini sama saja. Kapan harus generalisasi. Harus paham selalu ada pengecualian. Harus paham kebiasaan yang ada. Dan lain sebagainya. Itulah yang disebut kias atau analogi.